darahnya mana. Iya, ilmu itu harus adu fakta dan data, harus Maksud sesuai. harus sesuai. Misalkan cerita-ceritanya itu, oh dia dibunuh semalam, padahal bukti fisiknya mengatakan darah itu keringnya udah 3 hari, gitu kan? Itu kan nggak sinkron gitu loh. Nah, maksud saya, biarlah ilmu sejarah itu kita telusuri berdasarkan itu gitu loh. Apalagi ini sejarah. Ini bahaya kalau kita berdasarkan cerita-cerita dongeng-dongeng gitu loh, Kang Tokia. Makanya ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat itu yang disampaikan sama Bang Idola itu saya sepakat. Gitu. Makanya kan gini, kalau memang hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah ataupun adu data tadi yang disampaikan sama Bang Ali, saya sepakat. Gitu. Apa salahnya sih kalau misalnya dari pihak sini tuh observasi, ya kan betul nggak keabsahannya mereka gitu kan? Telusuri semuanya, baik yang di Yaman maupun yang di Irak, ya kan, maupun yang di Yordan, kan begitu. Bang Tito ya. Kalau Ahmad Isa itu ada kitabnya dari abad 4 sampai 9 tuh, saya orang pertama kali juga ya kan bela Ba'alawi. Kalau emang masalahnya nggak ada, Kang Tito Kia, permasalahannya itu nggak ada loh. Saya jadi pada akhirnya akan disclaimer lagi nanti ketika saya mempertanyakan antum pada semua udah observasi ke sana belum kan begitu. Udah jadi gini Kang Ari, kita bicaranya secara logika gitu kan. Yang tadi Bang Pati sampaikan. Kalau saya sih orangnya netral-netral aja, artinya dalam berpikir ya gitu. Kalau emang realistis, idealis begitu. Jadi Saya tanya dulu Bang Tito ya. Setelah ini Mas Satria. Jadi gini, Anda itu di dalam cara berpikirnya Ba'alawi dan Muhyiddin itu selalu memvonis bahwa orang yang menentang ini adalah orang yang tidak punya ilmu. Iya, kamu tuh seperti itu tadi ngomongnya begitu. Saya enggak bukan tipikal kayak begitu. Saya kalau tipikalnya kayak mereka, saya nggak mungkin sering nongol di room ini. Bahkan jauh dari ini nih, tanya tuh Bang Ali, Om Z, tuh jauh. Hampir 2 tahun yang lalu bahkan. Ya. Terus mengenai observasi ya. Yang mengobservasi, saya mau ngasih bocoran ke Anda ini. Mengenai observasi itu bisa saya jawab. Observasi itu sudah dilakukan dan tidak harus orang yang mengobservasi yang naik di Komal. Tuh, Anda harus tahu itu. Dan gini juga betul Kang Wong Gunung, apa yang dilakukan kayak Imad misalkan, itu kan berdasarkan penelitian. Jadi saya kayak juga berpikirnya begini. Oke, kalangan kaum Ba'alawi atau para Muhyiddin mengatakan, oh itu kan data dari internet segala macam. Oke. Saya stabilo dulu itu. Oke. Ternyata begini cara logikanya kayak Imad kayak apa sih? Oh, caranya itu menelusuri dengan argumen-argumen dan kitab sejamannya mana, ininya mana. Oh, ini mah ilmiah banget kalau begini. Pas mentok di Ubaidillah, wah iya ini mentok. Dan ini memang gak bisa di ini. Mungkin Kang Satria bisa menjelaskan masalah itu. Terkait mentoknya itu. Oke. Terus kedua juga yang saya mau bercerita lagi ya tentang metode arkeologis ya. Karena ini penting juga. Saya saya sepakat banget dengan metode arkeologis yang dilakukan sama tim-tim kayak Kang Yakin, Gus Yakin itu, dan juga siapa Mas Aryo itu. Dia berusaha melihat konteks benda peninggalannya, mana benda peninggalannya, diuji karbon tahun berapa, itu kan nggak bisa bohong secara arkeologis. Dan kalau betul. Kalau udah bicara seperti itu, narasi apapun, babat apapun juga bakalan bisa menandingi bukti itu gitu loh. Sama halnya dengan polisi melihat darah yang baru kering berapa hari, berapa jam, itu tahu dalam uji forensik itu. Nah, saya percaya di situ Kang Tokia. Biarkan sejarah itu dilihat dari perspektif itu. Karena kalau kita berperspektif pada keimanan, ya susah. Saya kalau misalkan berimanan, saya berpihak pada subjektivitas, mungkin sampai sekarang
saya akan subjektif melihat sejarah ini. Enggak, Ba'alawi tetap turunan Nabi. Kan nggak boleh begitu juga. Saya harus fair di sini. Memang di awal saya subjektif ketika saya mau berantem dengan Jerman Barat. Ya, saya subjektif. Saya akui itu. Tetapi bagi saya, ya itu bagian proses lah. Gitu. Karena saya belajar gitu loh Kang TikTok ya, bukan ujuk-ujuk dan asal jeplak, enggak, saya begini enggak. Gitu. Saya mempelajari betul. Saya ini ada sedikit banyak bertanya ya dulu ya. Apakah Ubaidillah ini pernah berguru ke siapa, punya murid siapa, atau dia pernah mengarang kitab apa kayak gitu? Apakah ada gitu? Dia kan termasuk keturunan Nabi yang cukup masyhur karena dinisbatkan sebagai keturunan Nabi yang menyambung dari Ubaidillah itu. Ini ada enggak kitabnya apa atau berguru sama siapa dalam sejarah-sejarah itu ada enggak sih? Sebenarnya pertanyaannya Bang Ari itu sama mana? Sebenarnya ada enggak sih gitu kan? Dari siapa sih dia belajar? Murid-muridnya siapa sih? Nah, iya harusnya kan ada kalau memang ini bukan tokoh fiktif. Aneh sepakat gitu. Cuman yang aneh jadi bahan pertanyaan itu, kenapa mereka bisa semasyhur ini gitu? Lah ya karena diada-adakan, difiktifkan. Kalau hal yang difiktifkan, apalagi berkaitan dengan munkar, sejarahnya mana? Sejarahnya mana? Doraemon aja masuk tahun. Isa anak Tuhan masuk sampai sekarang masih ada pengikutnya banyak. Gantian. Ya jadi gini kalau bicara agama itu ada nasnya. Cara berpikirnya ya justru karena ada nasnya sekarang pengakuan sebentar ada nasnya. Sebentar, Anda yang mengatakan kok bisa semasyhur ini. Nah ini kan dijawab. Itu dari pernyataan Anda. Kalau bicaranya bisa semasyhur ini, saya katakan Isa diakui anak Tuhan saja masih masyhur sampai sekarang. Itu ada nasnya Bang Satria. Bukan masalah ada nasnya, ini kan berdasarkan pernyataan kamu. Ketawa, kamu tuh ngaco. Iyalah. Nah, tapi ini pernyataannya. Bang TikTok ya. Bang TikTok ya. Idul Adha meyakini tanpa punya dasar. Bang TikTok ya. Kamu kalau dasarnya hanya berdasarkan kemasyhuran yang seperti yang kamu maksud, harusnya kamu mengakui Isa anak Tuhan. Iya, gini, Bang TikTok ya. Jadi secara logika, kemasyhuran itu bisa dibikin gitu. Bisa nggak itu penyampaian seperti itu nanti pada akhirnya akan melebar. Bukan kamu yang melebar. Kamu ditanya data nggak ada. Kamu ditanya data nggak ada. Terus tiba-tiba kamu menanyakan tentang kemasyhuran. Kau menanyakan, saya bertanyakan kemasyhuran. Kalau memang itu kata Anda, kalau memang itu mungkar, kalau memang itu mungkar, ya kan kata Anda begitu. Kalau memang itu mungkar, kenapa bisa masyhur sampai sekarang kan gitu? Nah saya beri contoh yang di atasnya mungkar. Iya, yang di atasnya ada nasnya itu udah selesai, nggak bisa dibahas. Ya, makanya sekarang kamu ada datanya enggak? Gini. Nah kalau Bang TikTok ya, Bang Satria. Dasar kemasyhuran. Bang Satria, Bang TikTok ya. Jadi gini loh, secara mendasar, ya kemasyhuran itu bisa dibikin. Bukan sebentar Om Zed. Ini kan saya kejar tuh pernyataan TikTok ya tuh terkait dengan kemasyhuran seolah-olah bahwa kemasyhuran itu adalah kebenaran karena pernyataan dia kalau memang ini mungkar, kenapa semasyhur ini kan begitu? Iya. Nah itu yang saya kejar. Nah tiba-tiba ketika saya sebentar kemungkaran daripada Ba'alawi tercatat di Al-Quran dong. Kalau memang sama dengan antum membandingkan dengan walaupun ya agama-agama lain. Sebentar, kamu yang melebar. Kamu sebentar. Komparasi kamu itu kemasyhuran. Sebentar, komparasi kamu itu kemasyhuran. Ketawa. Tapi itu kan ciri dari sekarang saya tanya, ini juga ada hukumnya kalau pengakuan itu harus ada data. Oke. Kan? Sekarang saya tanya balik nih ya. Tadi sudah saya jawab. Tanya balik apa kamu itu pernyataan kamu saja itu sudah tidak bisa pernyataan saya betul pernyataan saya. Sekarang saya tanyakan cerita Zeus, Hercules itu meninggal ya kan di sana di Mekah. Udah yang ditanya yang ditanya data. Kamu kan larinya ke mana? Yang ditanya data. Itu fakta. Yang Dan ditanya apakah data. itu yang sudah dinaskannya sama Allah itu sudah qadar Allah ya, kita nggak bisa mungkir. Sekarang saya tanya, apakah ente akan itu data menampik bahwa itu? Ubed itu anak Said Iya Ahmad? kan? Apakah itu data bahwa Ubed anak Said Ahmad?
Ya kan tadi saya sudah sampaikan lagi waktu menyampaikan itu. Kan ini sesat cara berpikirnya di tepi, itu sesat. Tadi ketika Wong Gunung bernarasi ditanya, ini sesat lah. Orang ditanya datanya mana malah bercerita tentang Mbah Maimun. Gini Bang Satria. Mbah Maimun dengan Ubed itu terlalu jauh. Oke, dengerin dulu Kang Satria. Sok dengerin dulu. Dengerin dulu. Sok Bang TikTok ya. Monggo. Iya gini tadi saya mau menanggapi tadi barusan yang dia bicarakan itu sesat, saya dibilang sesat. Kita itu udah nanti dulu ya, maksud narasi itu awal-awal itu. Narasi yang itu yang apa yang kata masyhur itu loh. Coba. Ya, masyhur. Fokus ke masalah masyhur. Sekarang itu udah banyak gitu. Buktinya banyak udah apanya? banyak sekarang. Habaib itu banyak di Indonesia. Faktanya kan begitu. Ubaidillah yang tidak tersambung dengan Isa. Sekarang gini Kang Mamat. Sebentar. Saya pakai logikanya TikTok dia. Dia mengatakan masyhur, buktinya banyak loh habaib di Indonesia. Sekarang ketika saya nyatakan, seharusnya ketika Anda menyatakan itu, apalagi tidak ada di nas Quran kan, Isa putra Tuhan. Itu sampai sekarang pengikutnya banyak. Itu masyhur itu loh. Itu masyhur. Oke, saya mau menambahin soal kemasyhuran ya. Ya udah saya cukup tahu aja maksudnya dari Bang Satria. Monggo lanjut. Cukup tahu saya ketika ada orang dari cara logikanya kamu. Apakah harus minta bukti atau enggak sih ini? Gini. Orang ditanya data, ditanya bicara masyhur. Gini. Itu asumsi Ya saya. kamu yang maksakan kamu yang tadi ditanya data malah bermain kemasyhuran. Datanya mana? Ini yang dipaksa siapa? Ya masyhur. Ditanya dulu ini. Masa saya menjawab aja gimana? Ya. Bagaimana Om Gunung? Maksudnya gini. Anda itu berbicara tidak ada hasilnya karena Anda itu berbarengan berbicara. Tidak akan ketemu ilmunya. Ya. Jadi gini loh, maksud saya itu gini loh. Pertama yang saya garis bawahi ya, dari sisi Bang Satria itu kemasyhuran itu bisa dibikin gitu loh. Artinya kemasyhuran itu bukan data gitu loh maksudnya. Nah, kemudian kalau Bang Titokiah ya ngomong tentang Ubaidillah gitu ya, atau Ba'alwi yang dibilang masyhur tadi itu. Masyhur ini bukan data gitu loh, tapi fakta. Oke, misalkan faktanya didengar banyak orang, iya kan? Tapi datanya nggak ada. Nah, itu kemasyhuran itu patut dipertanyakan gitu loh maksudnya. Ya udah nanti saya mau bikin keturunan saya dah biar masyhur nanti. Nah, bisa loh. Nih. Kalau saya mengaku ada darahnya kamu percaya nggak keturunan saya ya kan bisa masyhur dan itu yang dilakukan sama LBY. Nah, itu ya. Kalau saya mengaku itu yang dilakukan sama LBY. Saya enggak. Ya Rabb, Masya Allah. Gimana tuh ya percaya nggak kalau saya orang ditanya data cerita masyhur itu kan TikToknya kan ngawur, ditanya datanya mana kok cerita masyhur. Nah ketika dia bingung kenapa bisa masyhur, saya tunjukkan ada yang lebih masyhur daripada itu, dia bilang nas Quran. Jadi sekarang Ubed juga emang ada di nas Qurannya, nggak ada juga. Ya kalau Nasrani mah ada lah, ngaco aja gimana sih? Iya, Ubed nggak ada di nas Qurannya. Ubed itu berdasarkan fakta sejarah. Bang Satria komparasi. Ya, ente yang komparasi awalnya nggak mendasar. Ketika ditanya data, saya Om Z dari awal atau Satria, bagaimana saya tidak akan membatalkan pernyataan ente? Orang ente aja membandingkan tidak seimbang gimana? Ente bicara masyhur kok. Kalau ente cuma bicara masyhur, nggak peduli itu ada apa enggak. Ente yang nggak komparasi atau apple tuh jeruk busuk begitu kan? Kayak yang tahu apple to apple, ada yang apple to apple tuh haram. Gini, objek lebih netral tuh. Itu nggak apple to apple. Artinya ketika ditanya data, kalau jawabannya masyhur itu nggak apple to apple gitu loh maksudnya. Itu nggak apple to apple. Kemasyhuran itu tentang fakta. Misalkan begini, yang tadi Bang Titokiah, Mbak Alawi itu banyak. Kalau Anda ngomong masyhur, saya sampaikan sesuatu yang masyhur itu namanya apple to apple. Gini, Pak dosen, saya tanya ya, tapi datanya ketika ditanya itu data, terkenal, ini meskipun bukan membuktikan data yang disampaikan sama Om Z, apakah itu bukan sebuah unsur data?
Bukan fakta, sebagai bahan pendukung. Itu omongan tuh ya. Contohnya gini aja Fakta itu sekarang ya. bukan sumber data. Saya tanya, fakta itu apakah bukan sumber data? Begini, Sebagai fakta. unsur Kan pendukung. ketika tidak Jadi gini, saya jelaskan. Bantah observasi. Sebentar. Kalau fakta itu tidak pergunakan. Gini. Katanya ente dosen. Ini tentang fakta sekarang gitu ya. Dia tuh nggak tahu antara fakta dan realita, dia nggak tahu. Fakta realita aja dia nggak tahu. Fakta sekarang Mbak Alwi itu masyhur kan gitu kan, ya kan? Datanya di masa lalu Ubaidillah itu dipertanyakan, kan gitu loh. Bahwa ada fakta sekarang dan fakta di masa lalu. Nah, fakta sekarang itu harus tidak bisa dijadikan bahasa agamanya itu hujah fakta sekarang ketika datanya itu dipertanyakan. Nah, itu ketika ditelusur di masa lalu, ya kan? Dipertanyakan pula tentang kemasyhuran di masa lalu. Ketika ditanya datanya tidak ada, tidak bisa memakai hukum masa sekarang gitu loh. Kira-kira gitu. Silakan. Jadi kenyataannya gini TikTok ya, sama semua sekarang nih ya. Ada orang mengatakan bahwasanya katakanlah presiden sekarang ini PKI gitu semua Mbak. Itu hanya dimasyhurkan. Faktanya harus ada data kayak gitu. Harus ada data. Itu benar. fakta. Siapa yang berani mendalilkan, maka dia harus bisa membuktikan. Kalau nggak ada bukti itu namanya pembohongan, fitnah. Nah, Dan ini secara diulang-ulang terus akhirnya jadi masyhur. Fakta itu bukan sebagian daripada data. Loh, fakta. dongeng berarti kalau nggak ada datanya. Itu kalau ngomong Ya, dengan bukan. fakta. Sama Bang Satria. Nih, dengerin ya. Kalau fakta itu ya sesuatu hal yang Kayaknya kumaha. tuh kan, Bingung abi ya. tuh kan belum ngomong udah Jangan dipotong kan. dipotong Bang TikTok ya. Biasanya Bang TikTok ya nggak kayak gitu loh. Ini agak terpancing emosinya. Santai. Dia juga sehat sih ini akalnya TikToknya kenapa? Ngantuk kan ya, ngantuk. Udah ngantuk. Santai. Lanjut. Ayo, Satria, lanjut. Lanjut Bang Satria. Ya karena gini Om Z, karena diskusinya udah mulai panas. Ya, makanya lanjut. Panas masalah data. Ya. Jadi gini. Saya tanyain gini. Contoh saya ini dulunya percaya kepada Pak Alawi itu Turiah, kan gitu. Karena masyhur kan. Ya. Oke. Nah, setelah saya menyimak ya fenomena ini lama gitu ya, kurang lebih pas di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu gitu. Dan saya istikharah gitu, minta petunjuk pada Allah. Ketika saya tidak menemukan datanya gitu, yang awalnya dari fakta yang masyhur ini saya menjadi tidak percaya. Saya jujur loh ya. Saya jujur. Nah, namun ketika saya sudah tidak percaya